Misalnya kolam, pen, orang yang menyurat adalah yang menjadikan huruf itu orang yang menyurat juga. Kan itu bukan pen. Dan kolam, pen itu yang menjadi alat persandaran menyurat juga oleh yang menyurat tadi. Adalah hamba itu seperti kolam, tiada baginya perbuatan. Kita nih kayak pen, dasar orang aja. Kamanakah orang menggunakan kan kayak itu. Atau di orang beritu wayang kulit. Tagugo, harap-harap percaya jangan. Siapa yang mengucap itu? Dalang kah? Wayangnya kah? Dalang. Nah, teman-teman jadi wayang kulit itu kasandaran dalang. Nah, itu modelnya sama aja. Adalah hamba itu seperti kolam, tiada baginya perbuatan, dan hanya yang berbuat itu orang yang menyurat jua. Wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Kita kata Allah yang tahu benar lah. Nah, yakni segala yang berlaku di dalam segala alam ini Allah Ta'ala juga yang menjadikan dia, yang menciptakannya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dan barang yang antara keduanya dan isi-isinya diciptakan. Setiap detik diciptakan. Cipta itu sifatnya yang berlaku. Bi qadratihi wa iradatihi. Diciptakan, dibincalakakan, ditarikakan napas naik, diturunkan, dikutuk jantung, tuk, itu cipta namanya. Dengan apa Tuhan mencipta? Dengan sifat-sifat Allah, yakni dengan sifat kudrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh memberikan paham, seperti lampu menciptakan cahaya. Bukan berarti mulah itu kata kayak itu kan. Jadi pahaman orang syariat mulah langit bumi Allah nggak bisanya dalil jalannya. Tapi kita madlul yang kita pakai bukan dalil. Tauhid itu dalil, tapi orang arif billah, orang tasawuf madlul. Bukan dalil lagi. Langsung. Jadi lampu menciptakan cahaya. Begitu lampu menyala, lalu ada sih cahaya. Jadi setiap detik dicipta oleh lampu, dicipta. Begitu pajah lampu hilang abu-abunya kadada. Demikian itu ta'aluk Allah kadada lawan kita, ciptanya kadada lagi, angin-anginnya kadada, ada abunya masih ada, kadada lalu kembali kepada Allah, dari Allah kembali kepada Allah. Sunyi, kosong. Nah, itu caranya. Arti mencipta. Jadi kita goreng diciptanya, gawean itu diciptanya. Jadi kita ini diawasi dan dijaga, dikerjain, disandarin. Nah, ada lagi tolong. Untung pian. Habis sudah nih intahi bahasa Arab. Habis dikunyah-kunyah tuh jadi tahir kalau. Nah, jadi intahin ya, ini masak sudah nolong kesakan nih. Intahe. Intisarinya lagi sudah intahe. Nah, bergantung. Mbak. Mbak kayak apa singkatnya? Kadang ngalih-ngalih. Apabila sembahyang hakikatnya gawean Allah kok kada bisa. Fatihahnya hak Allah, milik Allah, ampun Allah. Suaranya ampun Allah, hurufnya ampun Allah, kawannya ampun Allah, andak sembahyang ampun Allah, sembahyang ampun Allah, wujudnya ampun Allah, kawannya ampun Allah, nang tahu dengan Allah ampun Allah juga. Arab tu Rabbi bi Rabbi. Aku kenal Tuhanku, Tuhanku juga. Hamba kan bisa apa? Hamba itu kan bisa. Wah. Seorang nama lihat hamba. Nah, dan lagi kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani telah menyebutkan Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai kepadanya, pada bab yang ke-422 daripada Futuhatul Makkiyah akan barang yang
menaskan ia akan bahwasanya segala amal itu daripada Allah Ta'ala jua. Amal itu banyak. Arti amal kegawian. Ada yang baik, ada yang jahat, itu gawian namanya amalan. Bahasa Arab itu amalan. Bahasa kita gawian. Sembahyang gawian sembahyang, kan itu. Dan seterusnya. Nah, gawian apa aja tuh? Ujar sidin apa? Gawian Allah Ta'ala jua di hati kita. Nah, jadi ujar Ibnu Arabi, innama adhafu ta'ala al-a'mali. Jadi ini kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani telah menyebutkan Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi radhiyallahu anhu pada bab ke-422 daripada kitab Futuhul Makkiyah nang bunyinya innama adhafu ta'ala al-a'mali ilaina li'anna mahallul iqabi was-sawabi wa hiya lillahi haqiqah walakin lamma da'aina fil hijabi annaha a'malina adhabiha lana bihasabi da'wana ibtila'i minhu lana fa iza dakhalna hadratal ihsani wa raqqa hijabana ra'ayna al'amala sadiran minhu fina ma nahnul amiluna summa iza syahidna hadzal musyahadu khafana zallat al-qidami fima sammahu min af'alihi syai'an bi anni minal adabi an tadhibu ma sammahu syai'an ilaina ma'a ilmina bima yuhibbuhu amalan biqaulihi ta'ala ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi. Artinya hanya saja menyandarkan Allah Ta'ala akan segala amal dan perbuatan itu kepada kita. Nah, disandarakannya. Nang baik, nang jahat. Nah, karena keadaan kita tempat menanggung siksa dan pahala. Lalu disandarakan di situ. Nang menanggung siksa dan pahala adalah kita. Ada gawiannya nang berpahala, ada gawiannya nang siksa nang itu. Padahal perbuatan itu bagi Allah Ta'ala juga. Pada hakikatnya. Tapi nang bagawi tadi kayaknya kan kita dan untuk kita juga. Tapi nang kau bagawi tadi Allah Ta'ala. Nah, tetapi tatkala mendakwa kita ketika berhenti di dalam hijab, tertahan di dinding terhijab dengan Allah, akan bahwasanya segala amal kita dan perbuatan kita itu bagi kita juga. Nah, memang kayak itu perasaan kita manusia asa kita. Ini waktu terhijab. Wah, karena kan ada malam, ada siang, ada depan siang balawasa, siang ma'rifat nang berjalan, malam syariat nang berjalan, siang matahari ma'rifat, malam bulan syariat. Nah, timbul tinggalan ya, bagi kita juga. Maka menyandarkan Allah Ta'ala itu akan jaga pada kita dengan sekira-kira dakwah kita berbuat. Nah, disandarakan lalu kita ini seakan-akan mendakwah kita yang berbuat. Nah, karena apa? Karena coba daripada Allah Ta'ala kepada kita, dicoba. Nah, disandarakan bujur-bujur. Inya kada parasanya nembagawe, inya kada na ampunnya. Nah, ada kalau dari Allah dari Nabi Muhammad lan Allah Ta'ala. Apa nang di langit, apa yang di bumi dan antara keduanya dan isinya mulai dulu sampai sekarang, sampai akan datang, apapun yang ada, apakah digawi, apakah diulah, adalah milik aku, milik Allah barataan. Kan kayak itu. Nah, lalu kalau kita mengakui milik kita, nah, ada lolos kita. Memang disengaja. Asa keakuan kita. Tapi kalau kita bermarifat, kembali. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Kembalikan lawan Allah itu nang wujud beguling. Tobat nang sah boleh kakan, jangan kita nang begawe. Nah, itu maksudnya.
Maka apabila masuk kita kepada hadrat ihsan, kepada iman yang paling tinggi, ma'rifat yang halus yang dalam di dalam hati kita, dan tipislah dinding hijab, lalu dinding nafsu tadi hilang, bagaikan awannya hilang sehingga matahari kelihatan. Niscaya kita lihatlah akan segala amal itu terbit ia daripada Allah Ta'ala pada kita, bukan kita. Kalau kita buka hijab, nanti kan rasa kita ini dicoba Tuhan. Ini sampai kanate, ada harapan. Berarti kan dikasih iman. Nangaran iman tuh ya kayak ini, melihat sesuatu itu dari Allah. Gawian apapun gawian daripada Allah. Apakah baik, apakah jahat hakikatnya, ini iman namanya. Tapi bila mana kita kada memandang kayak itu, orang tadi kan dibisi iman ngarannya. Tak dinding. Tiada kita yang mengamalkan segala perbuatan itu, hanya hakikat makrifatnya Allah. Kemudian maka apabila sampailah kita kepada musyahadah, kita kalau memandang melihat ini, niscaya takut kita akan tergelincir kidam kita pada barang yang telah menamakan Allah Ta'ala akan perbuatannya itu kepada kita. Lalu kita ini hati-hati, nang Tuhan sandarakan nih, ada kejahatan, ada kebaikan. Lalu kita ini, ujar kita itu, gair kalau tergelincir. Karena apa? Karena setengah daripada adab itu bahwa menyandarkan dia akan barang yang telah menamakan Allah Ta'ala akan sesuatu kepada kita, serta pengetahuan kita dengan barang yang kita ketahui itu karena mengamalkan akan firman Allah Ta'ala secara adab. Nah, walaupun nang jahat baik dari Allah, tapi nang jahat itu janganlah kita katakan dari Allah. Ini adab. Adab zahir, perbuatan yang kada baik, jangan dikatakan dari Allah. Tapi kalau di batin, adab batin nang kada baik adalah dari Allah juga. La haula wala quwata illa billah. Itu adab batin. Ini hanya adab aja. Amun sampai ini dia bawakan mati nang baik tadi manusia aja nang kau menggawe, berarti imannya kan ada juga. Nah itu hanya adab aja, akhlak aja. Nang sering belum kisahkan contoh arti akhlak nih kayak ini nah. Adul ada bisi anak ngarannya Nur Hayati. Lalu Bahrani ini mati bini. Nyabakan Adul seumur aja. Jadi ujar Bahrani, Dol, aku ini nah mati bini lawas sudah. 9 bulan dah. Kayak pemundahan dah anak lawan nyawa. Jadi ujar Adul ngarang kawan lah. Ada bapak bahannya. Berapa maharnya besarnya mak? Sajanya matur wah ini daging berapa tahun dia mengira-ngira anak ndak bujang awas bapalaminan ndak. Nah, kan kayak itu. Ayah dulu ya itu. Nah, lalu kawin nikah dan seterusnya macam-macam, bapalaminan. Lalu Bahrani ini mah nyambat Adol, akhlaknya kayak apa? Adol kah abah kah? Abah lo? Nah kata mau lagi, bah sudah orang bermarifat dah paham, hati marifat kan paham. Nah, bah, tapi di dalam hati Adol, pada mau sampai ke hati abah, abahnya aja sudah mati, Bahrani ini. Itu abahnya Tuhan. Itu modelnya tuh. Nah, itu kinayah. Jadi ma'rifat itu kinayah. Pakai kinayah. Nang kadu sembahyang, nang jatuh, enggak begawe. Wah, itu adab. Tapi di dalam kada kawaju baulah. Gawian ada baik tadi. Tapi di dalam kan boleh tak keluar. Bila tak keluar najis walaupun nang kayak halus. Tahe tuh di dalam biasa pancik. Bawa sembahyang ada apa-apa ada saja buat tahi sembahyang ada saya lamun di kantong tahinya mun dalam parut biasa pancik nang tak keluar tuh nang kada boleh itu kafir zindik dosa besar kada boleh mengatakan dari Allah itu akhlak. Jadi ada akhlak batin ada akhlak zahir. Nah jadi jabariyah lah. Nah karena mengamalkan firman Allah Ta'ala ma asabaka min hasanatin pamin Allah wa ma asabaka min sayyatin pamin nafsik. Nah artinya barang yang mengenai akan dikau daripada kebajikan-kebaikan di kita itu maka yaitu katakanlah daripada Allah dan batinnya pun dari Allah dan barang yang mengenai akan dikau daripada kejahatan
nang kada baik, maka itu janganlah dikatakan